Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya dengar ada video TikTok tentang orang masuk surga tanpa hisab. Ada beberapa kriteria itu. Lalu sebelumnya saya juga dengar ayah guru Ustadz Saiful Karim bicara surga itu tidak ada. Ya, menurut pemahaman saya surga neraka itu kan, surga itu bukan bahasa dari kitab loh, itu bahasa agama lain. Yang ada jannah, kebun. Kalau pemahaman kita, kata Buya Sakur tuh ada namanya pemahaman kuantum. Kuantum tuh sampai sekarang belum bisa dilihat. Nah, kuantum inilah tempatnya manusia berhubungan dengan pencipta, itulah hikmah. Kalau jangan nabi itu firman. Jadi gimana orang bisa paham masuk surga tanpa hisab kalau dia nggak membaca kitab petunjuk manusia? Sekarang ini orang banyak percaya sama manusia lain, ya manusia yang dipercaya itu sendiri belum tentu masuk surga. Sementara dia mempromosikan masuk surga tanpa hisab. Ya kita ini kan perintahnya nabi aja, diperintah ikro, diperintah belajar. Ikro bismi rabbika allazi khalaq, khalaqal insan min alaq, ikra wa rabbukal akram. Alazi alamal bil kolam, alamal insan malamnya. Nabi aja diperintah belajar. Dan dia belajar kepada pencipta. Itulah perintah ikra itu. Bukan belajar sama manusia. Kalau manusia ini sharing, berbagi namanya. Kita aja tidak belajar kepada Nabi loh. Nabi itu hanya menyampaikan petunjuk yang sudah dia terima dari Adam alaihissalam sebagai khalifah pertama. Itu sudah mendapat petunjuk, ya itulah petunjuknya berupa kitab yang ditiupkan dalam bentuk ruh. Jadi secara teknologi kitab itu lah yang menjadi, kalau bahasa kita sekarang chip. Nah, ini chipnya pencipta, ini cipta alam semesta untuk mengendalikan alam semesta lewat ciptaan yang paling sempurna, yaitu manusia. Itulah perintah malaikat semua sujud itu, karena ada chip berupa kitab. Jadi kitab itu harus dipahami sekarang sebagai chip yang ada di manusia yang tidak bisa terdeteksi seperti chip buatan manusia. Itulah kuantum yang dibilang Buya Sakur. Memang ini perlu pemahaman teknologi yang kita susah. Orang suka menyalahkan Kiai Haji Fahmi Basa yang bicara Borobudur warisan Nabi Sulaiman dan situs Gunung Padang adalah singgasananya Nabi Daud. Enggak akan bisa paham kalau dia enggak mengerti sejarah teknologi. Apalagi orang-orang yang ilmunya dari ilmu penjajah, ilmu kolonialisme, arkeolog yang belajar sama Belanda. Itu kan zaman sekarang banyak hoak ya. Zaman Belanda lebih banyak hoak yang diciptakan di negara jajahannya, termasuk mereka menciptakan istilah Pulau Jawa pada Sunda Besar ini. Karena pulau yang Sunda Besar yang pecah oleh letusan Gunung Krakatau yang kecil itu, terpecahlah Sunda Besar ini menjadi dua. Itulah yang mereka jajah secara penuh. Diberi nama mereka Jawa dengan cara ya mereka menguasai mulai dari Banten sampai ke Majapahit. Mereka mendompleng Gajah Mada yang berkhianat dalam perang Bubat. Mereka lah pasukan Bajawa itu, para pengungsi dari India itu yang dibawa Belanda. Nah, berabad-abad sampailah dia berubah menjadi nama Jawa Sunda Besar itu.
Ya sama dengan Quran berubah menjadi koran. Quran itu kan kitab yang disusun khalifah, berisi bacaan-bacaan Quran para nabi. Sekarang kita taunya koran, bungkus nasi uduk. Ya ini kita memang pertama baca kitab Iqra harus tamat minimal 7 kali dengan artinya. Lalu belajar sejarah, baca sejarah. Lalu belajar ilmu pengetahuan. Jadi kita ngerti perkembangan teknologi, baru kita masuk ke filsafat, sejarah, hadis. Jadi lengkap. Nah ini ya orang ilmunya nggak lengkap, komentar sembarangan, ya itu mah kerjaan setan memang. Ya mudah-mudahan makin banyak orang yang bisa Iqra, kita diampuni dosa-dosa kita. Makin banyak orang jujur. Lalu bisa, kalau udah jujur baru bisa mendekatkan diri kepada pencipta langit dan bumi. Kalau jujur aja nggak usah banyak omong. Itu yang kata Saiful Karim, nggak usah ngelihat orang tuh pakaiannya, bacaan kitabnya, isinya, kelakuannya, itu lihat kelakuannya, bisa menghormati manusia enggak. Sebab kitab petunjuk itu adalah kitab petunjuk untuk memuliakan manusia, makanya ditutup dengan surat An-Nas. Kenal nggak dengan Rob pencipta? Iqra bismi Rob, Nabi itu menerimanya bismi Rob. Bismillah, bismillah itu adanya di Nabi Sulaiman memberi surat kepada Ratu Balkis yang belum baca kitab. Doa-doa para nabi kan pakai Rob, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Lalu kita berlindung pada Rob, auzubirobil falaq, auzubirobin nas, malikin nas. Jadi ya memang yang banyak omong nih orang-orang yang gak ada ilmu, yang suka ngatain segala macam. Kalau dia ada ilmu, dia akan bicara ilmunya, dia akan menyampaikan yang baik-baik gitu. Cuman komentar, ngatain, apalagi yang menyebarkan berita keburukan orang seperti sekarang nih, menyebari keburukan Gus Miftah. Wah ini mah udah kerjaan iblis ini mah. Ya mudah-mudahan aja kita bisa menghadapi tipu daya iblis hanya dengan kitab. Cuman satu kitabnya, yaitu kitab yang diterima Adam alaihissalam sebagai khalifah di alam ruh, yang terus disusun setelah Nabi terakhir Muhammad SAW wafat. Itulah 4 khalifah yang menyusun kitab itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Lalu setelah mereka itu ada khalifah-khalifah yang mengaku khalifah sendiri, mereka membangun hukum-hukum negaranya dengan cerita-cerita masyarakat. Berupa hadis, lahirlah kerajaan-kerajaan Islam yang mengatasnamakan khalifah. Padahal itu adalah nafsu ingin berkuasa, menguasai. Ya seperti kerajaan-kerajaan Islam atas nama agama di Eropa. Jadi itu kan ya alamilah, saling meniru namanya. Sama dengan kita melahirkan sekarang bangsa-bangsa, ujungnya punya perserikatan bangsa-bangsa, tapi perserikatan bangsa-bangsanya bukannya menjaga perdamaian dunia, malah banyak manusia yang terbunuh oleh perserikatan bangsa-bangsa. Makanya kita sedang menyusun United People, persatuan manusia, karena kita kan sudah ada teknologi digital, kita bisa berhubungan satu sama lain. Itulah kita namakan negara samudra. Negara samudra ini negara ilmu untuk kemuliaan manusia. Ya mudah-mudahan kita mendapat kemudahan. Salam dari menara langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.